sehari-hari bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Materi yang akan saya sampaikan, mungkin kita lebih banyak diskusi karena kami yakin juga bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebenarnya sudah banyak yang dalam sehari-harinya membantu maupun melaksanakan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten ataupun kota masing-masing. Yang pertama adalah tentang biosecurity. Nanti kita akan membahas tentang cara penularan PMK, kemudian sensitif biosecurity dan dilanjutkan dengan pengelolaan limbah medis dari vaksinasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan di awal oleh Ibu dari yang kita harapkan itu semu. Udah disuntik tapi gak kebal juga, cuma saja. Karena nanti dia gak efektif, vaksinnya rusak dan sebagainya. Ya, oke. Malam ini saya akan menyampaikan tentang rantai dingin vaksin yang terdiri dari apa itu vaksin, rantai dingin, peralatan rantai dingin itu apa saja, bagaimana memonitoringnya, dan pemeliharaan rantai dingin serta manajemen risikonya. Lanjut. Siapa yang sudah tahu apa itu vaksin? Pak, apa itu vaksin, Pak? Sudah pada tahu ya? Ada yang nggak tahu tentang vaksin? Dengan adanya COVID sebelum ini, rata-rata kita orang awam pun tahu apa itu vaksin. Dulu kalau di manusia mungkin namanya imunisasi ya Pak. Tapi sekarang baik di manusia maupun di hewan namanya vaksinasi. Karena dalam bahasa Inggrisnya emang vaksin, vaccinated. Ya. Jadi vaksin itu adalah suatu produk biologi. Artinya dia asalnya dari kuman yang terdiri dari bakteri atau virus, atau racunnya atau toksoid yang telah dilemahkan atau dimatikan yang gunanya untuk memancing kekebalan tubuh yang secara spesifik. Jadi kalau vaksin COVID ya untuk memancing kekebalan COVID. Kalau vaksin PMK ya untuk PMK. Jadi jangan di masyarakat nanti udah divaksin sakit juga. Ya kan kita vaksin PMK. Kalau nanti dia kena jam berana wajar Pak. Nah kita vaksinnya PMK. Itu harus diberitahukan kepada masyarakat sebagai tim vaksinator, mesti menyampaikan, mengedukasi masyarakat supaya tidak salah paham. Karena di manusia saja itu memvaksin itu susah. Karena dalam artinya meyakinkan masyarakat pentingnya vaksin itu. Kalau nyuntiknya mudah Pak, sebentar diajarin Bapak juga bisa. Tapi meyakinkan mereka supaya mau divaksin itu yang akan menjadi kendala tersendiri, tantangan bagi Bapak Ibu semua. Ya, next. Ini secara umum vaksin itu ada dua, ada yang vaksin hidup atau live dan vaksin inaktif atau disebut juga kill vaksin. Vaksin PMK di sini aktif apa inaktif? Aktif. Bapak berapa ini? Enggak. ada penjelasannya kalau vaksinasi berit itu di sepanjang perbatasan wilayah tertular, kemudian yang selimut itu seluruh hewan yang rentan, dan yang terakhir yang ketiga vaksinasi cincin atau ring vaksinasi ketika ada satu kasus di satu titik di sekitarnya itu yang masih sehat dilakukan vaksinasi. Kemudian yang terakhir vaksinasi tertarget adalah vaksinasi subpopulasi hewan yang rentan. Mungkin lanjut Mbak Ulan. Kita harus memvaksinasi mulai besok lebih kurang targetnya 5.000
273 ekor per hari. Dari 5.273 ekor ini, beberapa kabupaten kota yang memang punya target lebih dari 500. Di antaranya adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Damasraya, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solo, kemudian Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Ekot Solo, kemudian Kabupaten Tanah Datar. Nah, kalau kita lihat dengan komposisi petugas, Kabupaten sebagai contoh, Kabupaten Pesel itu juga yang memvaksin orangnya, itu yang mencatat orangnya, itu yang menginput orangnya, itu malah yang mengantar SPJ ke provinsi itu juga orangnya. Jadi memang akhirnya ini salah satu yang perlu kita evaluasi ke depan. Makanya kami coba pilah persoalan-persoalan mendasar ini. Artinya perlu penambahan tenaga untuk petugas data encoder. Nah, ini yang kita minta ke pusat untuk difasilitasi, sehingga memang kecepatan vaksinasi diiringi dengan kecepatan input data di sana. Kalau bulan-bulan kemarin kita masih enak, Bapak Ibu, masih ada waktu. Tetapi yang 14 hari ini, harapan kita hari ini kita vaksin, hari ini juga diinput di Signas. Karena kita berpacu hanya waktu 14 hari. Jadi kalau seperti ini, teman-teman yang bertugas di Kota Pariaman, di Pasaman Barat, di Padang Panjang, kemudian di Kota Solo, target 21 ekor per hari. Mungkin di situ ada dokter hewan dan timnya ada 5 tim. Berarti kan mereka punya target hanya 2 ekor atau 3 ekor per hari. Nah, ini kebetulan tanggal besok hari Jumat dan Sabtu kita undang semua kepala bidang yang menangani fungsi peternakan dan kesuan, termasuk juga petugas data atau koordinator Signas di Hotel Nuansa Meninjau untuk menindaklanjuti percepatan vaksinasi dan pelaporan. Jadi hari ini, malam ini kita sepakati target, implementasinya kita selesaikan dengan kabit-kabit dan kepala dinas pada malam Jumat, malam Sabtu besok. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui, kita harus mampu melakukan vaksinasi 5.270 ekor per hari. Kalau ini bisa kita lakukan, baru cakupan vaksinasi kita di Sumatera Barat hanya 15% dari target yang ditetapkan pemerintah. Masih sangat jauh. Mungkin saya minta komentarnya untuk Kabupaten Agam, Damasraya, 50 Kota, Pesel, dan Tanah Datar. Mungkin dari Kabupaten Agam pertama. Silakan, mungkin ada yang mewakili kepala puskesmas atau tim teknis, kira-kira dengan target 640 ekor per hari, mampu nggak kita lakukan? Silakan perwakilan Kabupaten Agam. Cuman di wilayah Bojonegoro dikatakan sapi itu ratusan. Ya. Cuman kami tidak bisa memvaksinasi karena ternak tersebut lepas. Ya. Lepasnya di lahan sawit. Bukan puluhan, Pak, itu ratusan. Cuman kami telah sebagai tim fasilitator melakukan kami sosialisasi baik melalui negari, Jorong, bahkan kelompok kami ingin vaksinator, Pak. Cuma karena kami lepas, akhirnya kami mati bulan di situ, Pak. Bukan kami nggak mau mencabut ketetapan. Cuma kendala kami itu, Pak. Baik di Jorong Kajari, Jorong Labuan, Jorong Masang,
bahkan dorong sumbang. Sapi itu membayar cuma sudah pas Pak, bukan kami enggak. Sapi yang di luar sudah kami fasilitasi. Baik. Jadi saya tahu persis di Agam Barat, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lampet Nagari, Kecamatan Balembayan, itu sebagian memang dipelihara secara ekstensif. Nah, saya ingin komentar yang di Agam Timur, karena Kabupaten Agam itu ada 16 kecamatan. Untuk Agam Timur 80% itu intensif. Akseptor IB-nya juga sudah tercatat. Logika kita saja di si komandan itu akseptor IB kita tercatat lebih atau paling kurang angka 80.000 sampai 100.000. Kenapa tidak mampu kita akseptor IB aja seluruhnya yang kita vaksinasi? Kalau bisa kita vaksinasi semua akseptor IB yang 80.000, dosis 2 paling kurang kita bisa 160.000. Ini kenyataannya cuma 78.000. Kalau sebagian besar sudah dosis 2, artinya ekor ternaknya kan tidak lebih dari 50.000 yang mampu kita vaksin di Sumatera Barat. Pertanyaannya, apakah sapinya tidak ada atau memang kita yang ada persoalan non teknis yang menyebabkan kita terhambat vaksinasi? Oke, kalau yang untuk ekstensif yang memang liar, tapi kalau akseptor IB kan intensif semua tercatat di petugas IB. Ini kan sebagian besar juga petugas IB punya data sekomandan, punya data akseptor pada masing-masing bapak ibu semua. Kenapa tidak bisa kita optimalkan ini? Saya mungkin minta komentar dari salah satu petugas IB yang ikut tim vaksinasi. Silakan, ada yang petugas IB merangkap petugas IB atau saya tunjuk di pesisir selatan ya, tempatnya di Lengayang Pak. ini boleh tidak banyak sensitif itu yang IB saja ya, komentar yang sektor saja. Yang pertama-tama kan misalnya di tempat saya itu di Lengayang ada beberapa petugas Pak. Kalau di Lengayang itu ada misalnya 6 petugas, semuanya petugas IB. Ada juga yang salam kami kepada Bapak dan Ibu Kepala Dinas, ya, kepada peternak, mudah-mudahan nanti juga kapan-kapan bisa ikut ke lapangan. Akhirnya saya atas nama panitia dari Direktorat Kesehatan Hewan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang persiapannya cukup singkat, tetapi ternyata acaranya luar biasa dengan peserta yang sebanyak ini. Tentu ada kekurangan di sana sini, ya pasti. Kata orang kalau ale itu tidak mungkin tidak ada piring yang tidak pecah ya Pak ya, tidak ada gale yang tidak pecah, tidak ada yang tidak bersinggungan, tapi itu semua kita lupakan. Yang pasti niat kita semua adalah baik dan semuanya insya Allah ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.